Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Erlando, mahasiswa Gizi Konversi Universitas Aisyah Pringsewu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang inisiasi menyusu dini atau IMD. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu kebijakan operasional pemberian makan bayi dan anak. Yang pertama, melaksanakan inisiasi menyusu dini atau IMD. Yang kedua, memberi bayi hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan atau ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga, memberi makanan pendamping air susu ibu mulai umur 6 bulan atau MPASI. Dan kemudian yang keempat, menyusui dilanjutkan sampai anak berumur 24 bulan ataupun lebih. Nah, jadi itu adalah kebijakan operasional dari pemberian makan bayi dan anak. Dan ini jelas sangat penting bagi ibu dan sangat penting juga bagi kesehatan bayi. Nah, jangan lupa untuk ibu-ibu semuanya, kita setelah melahirkan harus sampaikan kepada tenaga kesehatan untuk melaksanakan IMD. Kemudian yang selanjutnya, definisi menurut WHO atau UNICEF. Yang pertama, menyusui atau breastfeeding, yaitu bayi menerima ASI langsung dari payudara maupun ASI perah. ASI eksklusif atau eksklusif breastfeeding, bayi hanya menerima ASI dari ibu kandung atau ibu susu atau ASI perah dan tidak ada cairan ataupun makanan padat lainnya kecuali beberapa tetes sirup yang terdiri dari vitamin, suplemen mineral, atau obat-obatan. ASI predominan atau predominan breastfeeding, sumber utama makanan bayi adalah ASI, namun selain ASI, bayi bisa menerima air dan minuman berbasis air. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tentang menyusui dan ASI menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dan selanjutnya, kita akan lihat tujuan dan manfaat dari IMD tersebut untuk ibu. Nah, tahapan dan manfaat IMD. Setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya kecuali tangan ataupun telapak tangan. Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. Kulit bayi melekat pada kulit ibu. Lakukan skin to skin atau kulit bertemu dengan kulit, ini minimal 1 jam. 1 jam ya Bu, jangan di bawah 1 jam. Untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi. Kemudian biarkan bayi mencari sendiri puting susu ibunya. Jadi jangan dibantu pada saat bayi melaksanakan IMD. Biarkan nanti bayi akan merangkak sendiri dan mencari puting ibu. Nah, nanti pada saat bayi sudah menemukan puting ibu, berarti IMD ibu berhasil. Dan biarkan pelaksanaan IMD itu selama 1 jam. Kemudian yang selanjutnya, manfaat IMD bagi bayi. Nah, ini banyak manfaatnya IMD bagi bayi. Yang pertama, menyelamatkan 22% kematian bayi di bawah 28 hari. Kemudian yang kedua, menurunkan kematian karena hipotermia. Dan selanjutnya yang ketiga, pada saat bayi menjilat kulit ibu, ia menelan bakteri bayi. Bakteri akan berkoloni di usus bayi dan menyaingi bakteri ganas dari lingkungan sehingga membentuk kekebalan tubuh bayi lebih optimal dan cepat. Jadi manfaat IMD ini sangat baik untuk bayi. Makanya jangan lupa ibu-ibu setelah melahirkan langsung sampaikan ke petugas kesehatan kalau ingin melaksanakan IMD. Kemudian manfaat yang selanjutnya IMD bagi bayi yaitu mendapat kolostrum lebih dulu, kayak antibodi, penting untuk pertumbuhan usus, ketahanan infeksi, kehidupan bayi. Yang kelima, IMD lebih berhasil menyusui eksklusif dan lebih lama disusui. Kemudian yang keenam, jalinan kasih sayang ibu bayi ayah lebih optimal sebab bayi siaga 1-2 jam pertama. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang luar biasa ketika bayi melaksanakan IMD. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar dari puting ibu dan itu kaya akan antibodi. Jadi jangan
Dan jangan sampai dilewatkan masa-masa IMD ini untuk bayi. Nah, kemudian IMD lebih berhasil menyusui eksklusif. Nah, ini bisa menjadi literatur bagaimana nanti bayi akan terbiasa menyusu pada ibu, sehingga nanti ibu akan sukses melakukan ASI eksklusif. Dan kemudian manfaat IMD bagi ibu itu apa aja nih? Ternyata bukan hanya bayi, ibu juga ada manfaatnya. Membantu kontraksi rahim sehingga mengurangi pendarahan ibu pasca persalinan. Dan mengurangi resiko kematian ibu karena pendarahan. Membantu mengurangi anemia ibu, karena jelas ya tadi mengurangi pendarahan. Dan merangsang pengeluaran ASI lebih dini. Nah, ini yang merangsang keluar ASI adalah bayi. Dan membantu mengeluarkan plasenta karena terjadi kontraksi tadi. Jadi plasentanya akan lebih mudah keluar. Lebih jarang memenuhi kesukaran menyusui. Kemudian mengurangi rasa sakit, ibu lebih tenang, rileks, lebih mencintai bayinya, dan perasaan yang sangat bahagia. Kemudian sebaiknya ayah mendoakan bayi saat di dada. Nah, ini ada keterlibatan seorang ayah terhadap kesuksesan bayi untuk melaksanakan IMD. Kemudian hasilnya, nah ini kiat keberhasilan ASI eksklusif. 1. Ditentukan oleh status gizi ibu yang harus disiapkan sejak masa hamil, IMT prahamil, dan kenaikan berat badan hamil baik. Kemudian manajemen laktasi baik, IMD, kolostrum, menyusun on demand, roaming in, dan ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga, ibu selalu menjaga asupan makanan atau minuman dan istirahat yang cukup selama masa menyusui. Kemudian yang keempat, pengetahuan ASI eksklusif yang baik membantu meningkatkan praktik ASI eksklusif. Nah, ini jadi kiat-kiat keberhasilan ASI eksklusif. Dan ini harus ibu-ibu pahami, bukan hanya ibu, ayah beserta keluarga, karena dorongan ayah dan keluarga itu akan membantu keberhasilan ibu untuk melakukan menyusui. Nah, mungkin itu sementara sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.